Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul Dewa Abadi Pertama. Bagi yang baru mampir, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Lalu telur itu pun menetas dan mengeluarkan asap yang sangat tebal. Merasakan aura yang berasal dari tengah asap, Li Tian pun berkata di dalam hati, tampangnya menancap. Apa ini monster pendamping legendaris? Setelah asap itu menghilang semuanya, monster pendamping yang muncul adalah seekor ayam yang sedang duduk santai. Melihat monster itu, Li Tian pun menjadi kesal dan berkata, kau ini beneran anak ayam. Kok bisa kau kasih aura seperti monster yang ganas? Mendengar perkataan itu, monster itu pun menjadi kesal dan berkata, apa? Siapa yang kau bilang anak ayam? Beraninya kau memandang rendah diriku. Aku remas telurmu nanti baru tahu rasa. Mendengar monster itu yang berbicara, Titian yang terkejut itu pun berkata di dalam hati, monster ini bisa berbicara. Sekalipun katanya monster pendamping bisa berkomunikasi dengan masternya, ini pertama kalinya aku melihat ada yang benar-benar bisa bicara secara langsung. Lalu monster itu pun melihat kedua sayapnya dan berkata, kau tidak malu betapa hebatnya aku bocah. Mendengar perkataan itu, Titian pun berkata, oh begitu ya ayam kecil. Aku ingin lihat seberapa hebatnya dirimu. Kita lihat rankingmu dulu. Setelah mengatakan itu, Litian pun berkata di dalam hati, ketika seekor monster pendamping menetas, jumlah bintang di mata menunjukkan level monster tersebut. Setelah melihat jumlah bintang yang ada di mata monster ayam itu, Litian pun berkata, apa-apaan lu? Cuma 1 bintang. Dulu ketika Jinyu menetas, dia sudah punya 5 bintang. Dia itu adalah monster tingkat 5 yang paling langka di Flame Heaven. Kau cuma monster level 1 yang payah. Gak ada harapan buat balas dendam. Pada akhirnya, ini tuh cuma monster level 1. Apa gunanya hidup? Aku mau bunuh diri aja. Mendengar perkataan dari Litian, monster ayam itu pun menjadi kesal dan berkata, dasar bodoh, aku juga akan mati kalau kau mati. Lihat lagi benar-benar pakai matamu. Dan jangan lihat sesuatu dari tampangnya aja bocah. Mendengar perkataan dari monster itu, Litian pun mengecek kembali mata monster itu. Setelah melihatnya dengan teliti, Litian pun terkejut dan berkata, ini 1 bintang itu ternyata adalah kumpulan dari banyak bintang. Ada berapa banyak bintang itu? Puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Aku bahkan gak bisa menghitungnya. Ini bukan 1 bintang, tapi kumpulan dari jutaan bintang. Tiba-tiba Litian pun berpindah tempat. Litian yang kebingungan itu pun berkata di dalam hati, tempat apa ini? Apa semua bintangnya terbakar? Tiba-tiba muncullah seekor Phoenix yang tubuhnya dipenuhi dengan api. Litian yang melihat itu pun berkata di dalam hati, ini adalah Phoenix abadi. Dia telah menelan matahari. Tiba-tiba muncul sebuah tangan raksasa yang datang menghampiri burung Phoenix itu. Melihat hal itu, Litian pun menjadi panik dan berkata di dalam hati, tangan yang besar sekali, apaan sih itu sebenarnya? Lalu tangan itu menangkap burung Phoenix itu. Melihat hal itu, Litian pun kembali berkata di dalam hati, tangan raksasa itu mampu menangkap Phoenixnya. Dan setelah menangkap burung Phoenix itu, tangan raksasa itu pun berkata, mulai saat ini dan seterusnya, akulah master dari monster purba dan reinkarnasi. Mendengar suara itu, Litian pun menjadi sakit kepala dan berkata, apa ini sebenarnya? Kenapa aku melihat ini? Lalu monster ayam yang kesal itu pun mematok kepala Litian sambil berkata, woi si anjir, kau ini lagi apa sih? Kenapa kau ngomong sendiri tiba-tiba gitu, macam orang yang udah stres? Litian yang kesal itu pun langsung menangkap monster anak ayam itu dan berkata, kau ini apa sih? Mendengar perkataan itu, monster itu pun berkata, dengar ya, aku adalah Phoenix neraka abadi. Mendengar perkataan itu, Litian pun kemudian bertanya, kau Phoenix neraka abadi? Monster anak ayam itu pun kemudian menjawab, itu benar, namanya sama seperti tekniknya, salah satu dari monster buas purba. Mendengar jawaban itu, Litian pun kembali bertanya, dan apa sebenarnya monster buas purba itu? Monster itu pun kemudian menjawab, aku tidak tahu tepatnya apa. Mendengar jawaban itu, Litian pun kembali bertanya, kalau begitu apa yang kau tahu?
Monster itu pun tiba-tiba menjadi kesal dengan pertanyaan Litian dan berkata, "Aku baru lahir beberapa saat yang lalu. Dasar bodoh, apa kau sudah gila? Gimana aku bisa tahu semuanya?" Lalu Litian pun berpikir dan berkata di dalam hati, "Apa mungkin kalau ayam ini sebenarnya adalah Phoenix abadi yang bisa menghabisi matahari? Kalau begitu bukankah ini sangat menguntungkan untukku?" Dan setelah memikirkan hal itu, Titian pun bertanya kepada monster itu dengan semangat, "Maukah kau melakukan kultivasi ganda denganku?" Monster itu pun menjawab, "Tentu saja, berlatih dengan anak ayam sepertimu akan sangat mudah." Mendengar jawaban itu, Litian pun berkata, "Aku perjelas ya, di sini kau adalah anak ayamnya, bukan diriku." Lalu monster anak ayam itu pun berkata, "Kau beruntung, kultivasi ganda dengan gratis." Mendengar perkataan itu, Litian pun berkata dengan ekspresi kesalnya, "Ayam ini jelas beda banget dengan ayam yang normal." Kemudian monster itu pun naik ke atas kepala Litian sambil berkata, "Buruan mulai latihannya, dan aku mau lihat pembuluh darah monstermu." Mendengar perkataan itu, Litian pun menjawab, "Memang itu yang aku pikirkan saat ini." Kemudian mereka berdua pun memulai kultivasi gandanya dan Litian pun berkata di dalam hati, "Tahap pertama dari kultivasi adalah alam pembuluh darah monster." Baik master dan monster terlahir dengan 9 pembuluh darah monster. Bersamaan dengan monsternya, sang master akan menghubungkan ke 9 pembuluh darah monsternya sehingga totalnya menjadi 18 pembuluh darah monster. Kau akan mencapai tahap tingkatan dari alam pembunuh darah monster untuk setiap pembuluh darah yang terhubung. Pada saat pembuluh darah monster terhubung, master dan monsternya akan saling memberikan kekuatan dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Lalu monster anak ayam itu pun memberikan pengarahan pada Litian yang sedang berkultivasi. Pertama, rasakan pembuluh darah dan cobalah terhubung. Litian pun menuruti arahan dari monster anak ayam itu. Dan tiba-tiba Litian yang merasakan sesuatu itu pun berkata di dalam hati, "Aku bisa merasakannya. Apa ini?" Tidak bisa dipercaya, dalam tubuh mudanya dia punya pembuluh darah monster sebesar naga. Pembuluh darah monsterku dibandingkan dengan miliknya terlihat seperti cacing yang kecil. Kemudian monster anak ayam itu pun tertawa sambil berkata, "Sekalipun aku ini baru lahir, pembuluh darahku sangat besar jika dibandingkan dengan milikmu." Mendengar perkataan itu, Litian pun kemudian berkata, Itu terdengar sangat aneh, tapi perlahan milikmu itu akan jadi milikku juga. Jadi nggak usah banyak omong, dan mari kita lanjutkan kultivasi aja." Litian pun kemudian melanjutkan kultivasinya dan berkata, "Pembuluh darah monster, sambungkan." Setelah mengatakan itu, Litian pun merasakan kekuatan yang mengalir ke pembuluh darahnya, dan Litian pun menjadi lebih kuat. Melihat hal itu, monster anak ayam itu pun berkata, "Level 1 alam pembunuh darah monster tercapai. Tidak buruk, kau punya daya tangkap yang bagus bocah." Merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya, Litian pun kemudian berkata, "Ini terlalu kuat." Kekuatan tubuh yang diberikan oleh pembuluh darah monster setidaknya 3 kali lebih kuat dibandingkan saat normal. Bahkan pembuluh darahnya saja 3 kali lebih kuat. Mendengar perkataan itu, monster anak ayam itu pun berkata, "Iya, alam pertamamu masih lebih baik daripada alam ketiga yang biasa." Kemudian Litian pun jadi semangat dan mencari sesuatu di tumpukan buku sambil berkata, "Langkah selanjutnya adalah teknik kultivasi. Syukurlah aku punya barang bagus dalam koleksiku. Dengan tubuhku yang sekarang, pasti aku mampu untuk berkultivasi dengan metode gong terkuat, teknik Xuanjin." Setelah menemukan apa yang dicarinya, Litian pun berkata kembali, "Ketemu, ini adalah teknik terbaik di kota kami. Ayo latihan ini bersama." Melihat buku yang dipegang oleh Litian, monster anak ayam itu pun berkata, "Sampah apa itu? Akulah yang akan memimpin latihan. Ikuti saja, aku mulai saat ini. Kita akan berlatih sutra neraka abadi milikku." Mendengar perkataan itu, Litian pun jadi kesal dan berkata, "Apa kau yang akan memimpin? Bukankah selalu master yang memimpin monsternya?" Mendengar itu, monster anak ayam itu pun kembali berkata, "Lihatlah saja dirimu. Kau bahkan belum melihat dunia, dasar bocah. Ayo berhenti bermain-main. Duduklah semedi dan dengarkan aku. Pertama, aku akan mengajari dirimu dasarnya." Mendengar perkataan dari monster itu,
Litian pun menuruti perintahnya, dan keesokan paginya, Litian yang sedang bersemedi itu pun berkata di dalam hati, "Semua yang terjadi kemarin terasa seperti mimpi. Aku masih memiliki 9 telur di ruang kehidupanku. Ada saat dimana aku berpikir bahwa aku tidak akan bisa bangkit kembali. Dan bahkan ketika ibu menyemangati diriku setiap hari, akan sulit untuk melihat harapan dalam hidup ini. Tapi hari ini adalah hari ulang tahun ibuku. Seberapa bahagia beliau saat tahu aku punya hal baru untuk menyambung hidup dan harapan untuk hidup masa depan. Nanti saat aku lebih kuat, aku juga bisa mengambil lebih banyak tanaman kingling untuk menyelamatkan nyawa ibuku." Tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara yang berkata, "Li Tianling, buka pintunya. Aku datang untuk memberikan kau dan ibumu hadiah besar." Mendengar suara bising itu, monster ayam itu pun terbangun dari tidurnya dan berkata, "Siapa sih? Ini tuh masih pagi buta. Siapa yang berani mengganggu tidurku?" Mendengar perkataan dari monster itu, Litian pun memakai pakaiannya dan berkata, "Bangkit dan bersinarlah. Ada orang yang harus kita kejutkan." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya. Dan see you.